Tarian ini saya persembahkan untuk wanita yang diam-diam saya cintai selama 10 tahun terakhir, kata suami saya di atas panggung resepsi pernikahan. Ia melewatiku dan mengulurkan tangannya pada adik perempuanku. Seluruh tamu bertepuk tangan, tetapi beberapa saat kemudian, aku mendekati ayahku yang duduk di meja dan melontarkan satu pertanyaan dengan suara lantang. Pertanyaan itu membuat suamiku tersedak dan adikku dilarikan dengan ambulans. Namun, sebelum pertanyaan itu terlontar, suasananya begitu meriah. Sebuah pesta termegah dan termewah yang bisa diadakan di kota kami. Aula gedung serbaguna Cendrawasih emas berdengung hiruk-pikuk seperti sarang lebah yang terusik. Ratusan tamu, para konglomerat dan sosialita dari kota menengah di provinsi ini, berkumpul, makan, minum, tertawa, dan bercengkrama. Orkestra memainkan alunan musik yang ringan dan menenangkan. Lampu-lampu gantung kristal memandikan ruangan dengan cahaya keemasan yang hangat, sementara para pramusaji bergerak tanpa suara di antara meja-meja, menyajikan sampanye dan hidangan pembuka. Kirana duduk di kursi paling terhormat di meja mempelai. Dalam balutan gaun pengantin putih bersih tanpa celah, ia merasa seperti pajangan di sebuah pameran. Ia tersenyum, mengangguk, menerima ucapan selamat, tetapi di dalam hatinya, gelombang kecemasan yang dalam dan tak bisa dijelaskan terus meninggi. Baskara, pria yang 3 jam lalu resmi menjadi suaminya, tampak begitu mempesona. Tinggi, tampan, dalam setelan jas mahal, ia adalah pusat perhatian. Ia berkeliling dengan luwes di antara meja-meja, menjabat tangan para pria dan mengecup punggung tangan para wanita. Tawanya yang menular menggema di seluruh aula. Bagi ayahnya, Pak Suryo Wijoyo, ia adalah menantu yang sempurna. Ambisius, pandai bergaul, dan meskipun keluarganya sudah tidak sekaya dulu, ia berasal dari keluarga terpandang. Dan bagi Kirana, putri sulung yang dapat diandalkan dan serius, yang seumur hidupnya selalu berusaha memenuhi ekspektasi, Baskara adalah suami yang ideal. Ia melirik ayahnya. Sang patriark berambut perak itu duduk di kepala meja laksana raja di atas tahta. Ia tampak puas. Segalanya berjalan sesuai rencananya. Imperium bisnisnya yang dibangun di atas industri makanan olahan kini semakin kokoh dengan pernikahan politik ini. Sesekali, ia menatap Kirana dengan tatapan puas, dan setiap kali itu terjadi, Kirana merasa tidak nyaman, seolah ia adalah barang dagangan yang baru saja berhasil terjual. Di sebelah ayahnya, duduk adiknya, Rania. Gadis yang glamor, mudi, dan selalu menjadi pusat perhatian. Hari ini, ia mengenakan gaun berwarna merah anggur yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Rania tampak bosan. Ia menusuk-nusuk hidangan penutupnya dengan garpu, sesekali melirik Baskara dengan tatapan sayu. Kirana sudah terbiasa dengan tatapan itu. Rania selalu memandang milik Kirana dengan cara seperti itu. Dulu mainan, kemudian teman-teman, dan sekarang, bahkan suaminya. Namun, Baskara, setidaknya untuk hari ini, tampak tidak memedulikannya. Pembawa acara yang didatangkan khusus dari Jakarta, mengumumkan pidato dari mempelai pria. Baskara berjalan ke tengah aula dan mengambil mikrofon. Para tamu terdiam, menoleh ke arahnya. Ia menatap kerumunan dengan mata berbinar, tetapi tatapannya tidak berhenti pada Kirana. Teman-teman dan keluarga yang terkasih, suaranya yang lembut memenuhi ruangan. Saya adalah orang paling bahagia di dunia. Hari ini, saya mengikat janji seumur hidup dengan keluarga Wijoyo, keluarga yang saya kenal dan hormati selama 10 tahun terakhir. Ia berhenti sejenak, dan keheningan itu terasa sedikit teatrikal, dibuat-buat. 10 tahun yang panjang. Banyak yang telah terjadi selama itu, tetapi di dalam hati saya, selalu ada satu rahasia, satu cinta yang besar. Para tamu bergumam kagum, romantis sekali. Kirana merasakan gumpalan dingin naik ke tenggorokannya. Ia mengenal Baskara tepat 10 tahun yang lalu, saat pria itu baru lulus kuliah dan masuk ke pabrik sebagai karyawan baru. Tetapi ia tidak ingat ada cinta rahasia. Hubungan mereka baru dimulai setahun yang lalu, berlangsung cepat dan terasa seperti transaksi bisnis. Ayahnya memperkenalkannya sebagai pemuda yang menjanjikan, dan semuanya berjalan begitu saja. Dan saya rasa, hari ini, di hari yang paling penting ini, saya akhirnya harus jujur.
Di hadapan kalian semua, dan di hadapan diri saya sendiri, lanjut Baskara, suaranya meninggi. Ia menatap ke arah meja utama. Tapi bukan Kirana yang ia lihat. Tatapannya terpaku pada Rania. Tarian ini. Tarian pertama ini, saya persembahkan untuknya, wanita yang diam-diam saya cintai selama 10 tahun terakhir. Jantung Kirana serasa berhenti berdetak. Apa ini? Lelucon konyol? Acara mengerjai pengantin? Orkestra mulai memainkan melodi yang lambat dan lembut. Baskara, masih memegang mikrofon, berjalan menuju meja utama. Ia berjalan lurus ke arah Kirana. Kirana sudah bersiap untuk bangkit, siap menyambut tangannya, meskipun gaunnya terasa membelit kakinya, tapi Baskara melewatinya, ia bahkan tidak meliriknya. Ia lewat tak sampai 1 meter dari kursinya, meninggalkan jejak aroma parfum mahal dan rasa malu yang dingin menusuk. Ia mendekati Rania. Wajah Rania berseri-seri. Tak ada sedikit pun keterkejutan di wajahnya, hanya kemenangan. Ia bangkit dengan anggun, mengulurkan tangannya, dan Baskara membawanya ke tengah lantai dansa. Bagi Kirana, dunia menyusut menjadi satu titik. Suaminya sedang berdansa dengan adiknya. Dan saat itulah hal yang paling mengerikan terjadi. Para tamu mulai bertepuk tangan. Awalnya ragu-ragu, lalu semakin keras. Mereka tidak mengerti apa-apa. Mereka mengira ini adalah sebuah pertunjukan yang indah, sebuah tradisi keluarga. Oh, manis sekali. Kejutan yang indah, mengharukan, berdansa dengan adik ipar. Komentar-komentar seperti itu terdengar dari segala penjuru. Suara tepuk tangan itu terdengar seperti kidung kematian bagi hidupnya. Kirana duduk di sana, dalam gaun putihnya di bawah cahaya keemasan, merasa dirinya hancur berkeping-keping. Ia melihat wajah ayahnya yang tersenyum dan bertepuk tangan menyaksikan sandiwara ini. Ia melihat punggung Baskara dan wajah bahagia Rania yang bersandar di bahunya. Di pesta ini, ia hanyalah seorang figuran. Ia hanya berfungsi sebagai penutup, sebuah tameng untuk menyembunyikan sesuatu. Ia ingin berteriak, berlari, menangis di depan ratusan pasang mata itu. Tapi sebaliknya, sesuatu dalam dirinya berbunyi klik, sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Ia teringat percakapannya dengan ayahnya 2 bulan lalu, kata-katanya yang memaksa, ultimatumnya. Kau harus menikah dengan Baskara. Ini tidak bisa ditawar. Dia harus menjadi bagian dari keluarga kita. Dia punya utang pada kita. Utang yang jika terungkap, bisa menenggelamkan dia dan kita semua. Kamu adalah jaminannya, semen yang akan merekatkan kesepakatan ini. Saat itu ia tidak membantah. Ia selalu menjadi putri yang penurut. Tapi sekarang, segalanya telah berubah. Kesepakatan telah selesai. Ia telah melakukan bagiannya, dan mereka baru saja membuangnya. Air mata mengering bahkan sebelum sempat menetes. Perlahan, sangat perlahan, ia meletakkan gelas sampanyenya. Ia mengambil gelas lain yang masih penuh dan bangkit. Kebisingan di telinganya menenggelamkan suara musik dan tepuk tangan. Matanya hanya tertuju pada satu target, ayahnya. Ia berjalan ke arahnya. Setiap langkah terasa berat, seolah berjalan di dalam air. Gaunnya yang mengembang tersangkut di kaki kursi. Para tamu menyingkir, menatapnya dengan heran saat melihat pengantin wanita meninggalkan kursinya. Musik masih bermain, Baskara dan Rania masih berdansa, tidak menyadari apapun. Ia tiba di meja utama dan berdiri tepat di depan ayahnya. Ayahnya berhenti bertepuk tangan dan menatapnya dengan tatapan dingin bercampur jengkel. Ada apa? Seolah berkata jangan mengganggu. Kirana menarik napas dalam-dalam, memenuhi paru-parunya, lalu melontarkan pertanyaannya. Ia tidak berteriak. Ia berbicara dengan suara keras dan jelas di tengah keheningan yang tiba-tiba muncul saat musik berhenti separuh jalan, agar semua orang bisa mendengar. Ayah, suaranya dingin dan tegas, karena Mas Baskara baru saja mengakui cintanya pada Rania, apakah itu berarti ayah akan mengampuni utang sebesar 8 miliar rupiah yang coba ayah tutupi dengan memaksaku menikahinya? Waktu seakan berhenti. Tepuk tangan terhenti seketika, seolah dipotong pisau. Seorang tamu menjatuhkan garpunya,
dan suara logam yang beradu dengan piring terdengar memekakkan telinga. Keheningan total menyelimuti aula. Semua mata tertuju padanya, pada ayahnya, dan pada dua orang yang membeku di tengah lantai dansa. Baskara tersedak. Ia batuk begitu hebat hingga tubuhnya terbungkuk. Sepertinya sampahnya yang diminumnya sebelum berpidato salah masuk. Wajahnya memerah. Rania menjauh darinya, matanya membelalak ngeri. Ia menatap Kirana, lalu ayahnya, lalu para tamu. Ratusan pasang mata yang tadinya menatap kagum kini menembusnya seperti bor. Sebuah pengungkapan publik, bukan sekadar perselingkuhan, tapi fakta bahwa ia adalah komoditas dalam transaksi keuangan yang kotor. Wajahnya menjadi seputih taplak meja. Ia mulai terengah-engah, mulutnya ternganga. Dadanya naik turun seperti kejang. "Aku," bisiknya, dan tiba-tiba kakinya lemas. Ia ambruk ke lantai seperti bunga yang dipotong. Kepanikan meledak. Seseorang menjerit. Para tamu melompat dari kursi mereka. Ayahnya melompat, menabrak meja. "Dokter, cepat panggil ambulans," teriaknya sambil berlari ke arah Rania. Baskara, yang masih batuk-batuk, juga menghampirinya. Terjadi keributan, orang-orang berlarian. Ada yang menelepon, ada yang mencoba menyadarkan Rania. Kirana tetap berdiri di tempat yang sama, memegang gelas sampahnya yang tak tersentuh. Ia menyaksikan semua kekacauan itu, tetapi tidak ada rasa kemenangan atau kepuasan di hatinya, hanya kehampaan. 10 menit kemudian, petugas medis tiba. Mereka dengan cepat dan efisien mengangkat Rania ke atas tandu. Ia tidak sadarkan diri. Saat mereka melewatinya, salah satu petugas meliriknya dengan tatapan menuduh, seolah semua ini salahnya. Tandu itu dibawa keluar. Baskara berlari mengikutinya. Saat itu, Kirana menatap ayahnya. Ia sudah siap menerima teriakan, tuduhan, bahkan tamparan. Tapi ia berharap menemukan setitik dukungan di matanya. Bagaimanapun, ia masih putrinya. Pak Suryo menegakkan tubuhnya. Ia berbalik menghadap Kirana, wajahnya merah padam karena marah. Ia mendekat. Matanya sedingin es. Ia mencengkeram lengan Kirana. Jari-jarinya menancap seperti cakar. "Dasar anak tidak tahu diuntung," bisiknya, cukup pelan sehingga hanya Kirana yang bisa mendengar. Suaranya penuh kebencian. "Kamu tidak membongkar rahasianya. Kamu baru saja menghancurkan keluarga ini." Ia menghempaskan lengan Kirana dan, tanpa menoleh lagi, berjalan cepat menuju pintu keluar, menyusul ambulans. Kirana ditinggalkan sendirian. Di tengah pesta yang telah menjadi puing-puing, mengenakan gaun pengantin putih bersih yang kini terasa seperti kain kafan. Para tamu menatapnya dengan campuran celaan, ketakutan, dan rasa ingin tahu. Ia menjadi pusat perhatian, tetapi seumur hidupnya ia tidak pernah merasa sesepi ini. Keluarganya baru saja menjatuhkan hukuman mati padanya. Para tamu, dilanda gelombang kecanggungan, buru-buru berpamitan dan bubar. Mereka berusaha tidak menatap matanya. Aula Cendrawasih Emas, yang 10 menit lalu dipenuhi tawa dan musik, dengan cepat menjadi kosong. Para pramusaji membersihkan hidangan yang nyaris tak tersentuh dalam diam. Pesta telah usai. Ia meletakkan gelasnya di meja. Tangannya tidak gemetar. Segala sesuatu di dalam dirinya telah terbakar habis, hanya menyisakan abu. Abu yang dingin dan hampa. Ia harus melakukan sesuatu. Pergi ke suatu tempat. Setelah acara resmi, keluarga dan teman terdekat biasanya berkumpul di ruang perjamuan yang lebih kecil untuk perayaan pribadi. Ia adalah keluarga. Setidaknya, ia berpikir begitu sampai malam ini. Sambil menyeret gaunnya yang terasa berat dan asing, ia berjalan menuju pintu tak mencolok di ujung koridor. Seorang petugas keamanan yang sudah lama ia kenal, menghalangi jalannya. Pria itu tidak menatap matanya. Pandangannya terpaku pada dinding berornamen di sebelahnya. "Maaf, Nona Kirana. Anda tidak bisa masuk ke sana." Ucapannya pelan, nyaris bernada bersalah. "Tidak bisa masuk? Pak Satpam, di sana ada keluarga saya," kata Kirana, suaranya datar tanpa emosi. "Ini perintah dari Bapak Suryo." Pria itu akhirnya menatapnya, matanya menunjukkan campuran kasihan dan ketakutan.
Beliau bilang, jangan biarkan Nona masuk. Itu adalah pukulan pertama, pukulan telak tanpa basa-basi. Ia telah dikeluarkan. Ia bukan lagi bagian dari lingkaran dalam itu. Tidak ingin menunjukkan rasa malunya, ia mengangguk, berbalik, dan berjalan menuju pintu keluar. Petugas penitipan barang menyerahkan mantel tipisnya tanpa kata, dan ia mengenakannya di atas gaun pengantinnya. Begitu di luar, udara malam yang dingin menyambutnya. Ia memanggil taksi. "Kemana, Mbak?" tanya sopir, menatap pengantin tanpa mempelai pria itu dengan penasaran lewat kaca spion. Kirana menyebutkan alamat apartemen baru yang diberikan ayahnya sebagai hadiah pernikahan, tempat tinggalnya bersama Baskara, sarang mereka, rumah barunya. Perjalanan melintasi kota di malam hari terasa surreal. Etalase toko yang berkilauan, pejalan kaki yang jarang, lampu lalu lintas semuanya terasa seperti adegan dari film orang lain. Taksi berhenti di depan sebuah kompleks apartemen mewah yang baru. Seorang penjaga keamanan membukakan pintu dengan hormat. Ia naik lift ke lantainya dan berdiri di depan pintu apartemen nomor 707. Ia memasukkan kunci ke lubang kunci, tidak bisa berputar. Ia mencoba lagi, dan lagi. Sia-sia. Ia menarik gagangnya. Terkunci. Gemboknya telah diganti. Seseorang sudah datang dan mengganti kunci selagi ia dalam perjalanan. Baskara. Atau orang-orang suruhan ayahnya. Begitu cepat, begitu kejam. Ia menyandarkan dahinya ke pintu logam yang dingin. Di balik pintu ini ada barang-barangnya, pakaiannya, buku-bukunya. Sepotong hidupnya yang baru saja ditutup aksesnya. Ponsel di saku mantelnya bergetar. Ia mengeluarkannya. Nama ayah muncul di layar. Ia menjawab. "Halo, kau di mana?" Suara ayahnya sedingin es, seperti urusan bisnis, tanpa emosi. "Di depan pintu apartemen saya." "Saya tidak bisa masuk. Itu bukan lagi apartemenmu. Dan kau tidak punya pekerjaan lagi." Kirana terdiam. "Mulai besok kau dipecat dari pabrik, atas tuduhan membuat keributan publik yang merusak nama baik perusahaan dan keluarga. Rekening bankmu sudah dibekukan. Semuanya terhubung dengan rekening perusahaan, jadi jangan harap bisa menarik sepeser pun. Itu saja. Jangan telepon nomor ini lagi." Terdengar nada putus dari telepon. Ia telah menutupnya. Pengusiran total dan final. Tanpa pekerjaan, tanpa uang, tanpa rumah. Ia perlahan merosot ke lantai koridor yang kosong, bersandar di dinding. Gaun pengantinnya terhampar di sekelilingnya seperti awan putih. Ia harus menelepon seseorang. Pasti ada satu orang. Ia mencari nomor Pak Hartono, mitra bisnis lama ayahnya. Pria itu mengenalnya sejak kecil. Ia menjawab pada dering ketiga. "Halo, Pak Hartono. Ini saya, Kirana." Keheningan yang berat di seberang sana. "Kirana. Maaf, saya sedang sibuk sekali," katanya cepat. "Tidak bisa bicara sekarang." Ia menutup telepon bahkan tanpa bertanya ada apa atau membiarkannya selesai bicara. Ia merasakan air mata pertama mengalir di pipinya. Ia menyekanya dengan punggung tangan. "Jangan hancur." Ia menekan nomor lain. Ibu Marina, teman almarhumah ibunya. Setiap kali bertemu, wanita itu selalu memeluknya dan berkata betapa ia mirip dengan ibunya. "Ya, Kirana?" Suara wanita itu terdengar cemas. Gosip rupanya sudah menyebar ke seluruh kota. "Selamat malam, Bu, saya sedang dalam masalah besar. Saya tidak punya tempat untuk menginap malam ini, apa mungkin saya?" Telepon tiba-tiba terputus. Kirana menatap layar, panggilan berakhir, ia mencoba menelepon lagi. "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif, ia telah diblokir." Inilah akhirnya. Seluruh dunianya yang begitu stabil dan dapat diprediksi lenyap dalam 1 jam. Ia telah menjadi paria sosial, aset beracun yang semua orang buru-buru jauhi. Ia bangkit. Harus pergi. Tapi kemana? Lalu sebuah gambaran muncul di benaknya. Sebuah rumah tua di pinggir kota, ditumbuhi tanaman rambat liar. Rumah yang dilarang keras oleh ayahnya untuk dikunjungi. Rumah Bude Ratna, kakak perempuan ayahnya. Ayahnya tidak pernah berbicara dengannya selama lebih dari 20 tahun.
wanita itu racun bagi keluarga kita. Lupakan saja dia ada, kata ayahnya saat Kirana masih remaja. Sekarang, racun itu adalah satu-satunya harapannya. Ia melangkah keluar. Hujan mulai turun. Gerimis tipis, dingin, dan lengket. Hujan itu dengan cepat membasahi mantel tipis dan gaun pengantinnya. Ia berjalan. Tak punya uang untuk taksi, dan tak punya kekuatan untuk meminta tumpangan gratis. Ia berjalan melintasi kota, gaun pengantinnya menjadi kain lap basah dan kotor. Hak sepatunya beradu dengan aspal basah. Pejalan kaki yang jarang ia temui menghindarinya, ngeri melihat sosok pengantin aneh yang berjalan sendirian di tengah hujan. Riasan wajahnya luntur, meninggalkan jejak hitam di pipinya. 1 jam kemudian, ia tiba di tujuannya. Sebuah rumah bata tua namun kokoh, tersembunyi di balik taman yang tak terawat. Lampu di jendela menyala. Ia mendekati pintu kayu yang berat dan mengetuk. Seorang wanita tinggi kurus dengan rambut beruban yang disanggul ketat membuka pintu, Bude Ratna. Ia sangat mirip dengan ayahnya, garis wajah yang sama tajamnya. Tapi matanya berbeda. Bukan berwibawa, melainkan tajam, seolah bisa menembus jiwa seseorang. Wanita itu menatap Kirana, gaunnya yang basah, maskaranya yang luntur. Tidak ada keterkejutan atau kasihan di wajahnya. Seolah ia sudah menunggu hari ketika salah satu anak Suryo akhirnya melihat kebenaran. "Masuklah," katanya dengan suara tenang. "Nanti kau masuk angin." Bagian dalam rumah itu sederhana namun nyaman. Tercium aroma herbal kering dan buku-buku tua. Budenya memberinya handuk besar dan jubah mandi yang sudah usang tetapi hangat. Sementara Kirana berganti pakaian di kamar mandi, wanita itu menyeduh teh. Mereka duduk di dapur. Kirana menyesap teh panas yang manis dalam diam, mencoba menghangatkan tubuhnya. "Jadi, akhirnya dia mengusirmu," kata Bude Ratna. Itu bukan pertanyaan, melainkan pernyataan. Ia menatap Kirana dengan mata yang jernih dan dingin. Kirana mengangguk. "Dia bilang aku menghancurkan keluarga. Karena utang Baskara." Bude Ratna tertawa getir, "Anak malang yang naif. Kau masih berpikir ini semua karena Baskara?" Kirana menatapnya. "Lalu karena siapa?" "Ayah bilang Baskara punya utang 8 miliar, dan pernikahan ini adalah cara untuk mengikatnya, membuatnya bekerja untuk keluarga dan membayar lunas utangnya." "Suryo selalu pandai berbohong," potong Bude Ratna. Ia mencondongkan tubuh ke arah Kirana. "Utangnya memang 8 miliar. Tapi itu bukan utang Baskara." Ia berhenti, seolah memberi waktu agar kata-katanya meresap. "Itu utang adikmu, Rania." Napas Kirana tercekat. "Apa? Bagaimana?" "Sederhana saja," lanjut Bude Ratna tanpa ampun. "Selama beberapa tahun terakhir, adikmu menjalani kehidupan ganda. Sementara kau mengurus kualitas produk di pabrik, dia bolak-balik ke Jakarta. Hotel-hotel mewah, restoran mahal, barang-barang desainer. Dia selalu ingin hidup di luar kemampuannya. Uangnya dipinjam dari rentenir dengan bunga mencekik. Ketika utangnya membengkak hingga 8 miliar dan para penagih mengancam akan mendatangi Suryo, dia marah besar. Tapi Rania adalah hartanya, putri kesayangannya. Dia tidak bisa membiarkan nama putrinya tercemar skandal." Bude Ratna bersandar. Saat itulah Baskara muncul. Ambisius, tampan, dari keluarga baik-baik tapi tanpa uang sepeser pun. Kandidat yang sempurna. Suryo menawarinya kesepakatan. Dia akan melunasi utang Rania, tapi sebagai gantinya, Baskara harus menikah. Bukan dengan Rania harus tetap bersih, dia harus menikah denganmu. Kirana yang bisa diandalkan, penurut, yang tidak akan pernah bertanya. Dengan begitu, dia mengikat Baskara pada keluarga dan membuatnya menanggung utang itu, dan kau adalah harga dan jaminan dari kesepakatan itu. Dunia Kirana jungkir balik sekali lagi. Pengkhianatan itu jauh lebih dalam dan lebih busuk dari yang ia bayangkan. Ia bukan sekadar pengantin yang dipermalukan. Ia adalah mata uang yang digunakan dalam operasi penyelamatan reputasi adiknya. Kirana duduk dengan kepala tertunduk. Ia bahkan tidak punya kekuatan untuk marah. Hanya rasa sakit yang dalam dan menelan segalanya. "Lalu, apa yang harus saya lakukan sekarang?" bisiknya.
Bude Ratna menatapnya dalam diam sejenak. Lalu ia bangkit, berjalan ke sebuah lemari tua, dan mengambil sesuatu yang kecil dari laci. Ia kembali dan meletakkan sebuah kunci tua yang menghitam, terikat pada seutas tali sederhana, di atas meja di depan Kirana. Pertama, berhentilah menganggap dirimu korban. Ibumu bukan orang bodoh, Kirana. Dia tahu seperti apa ayah dan adikmu. Dia meninggalkan sesuatu untukmu. Sebuah alat. Kirana menatap kunci tua di atas meja dapur. Kunci itu terasa berat dan nyata, jenis yang sudah tidak dibuat lagi. Alat. Kata-kata budenya menggema di benaknya. Ia mengambil kunci itu. Logam dinginnya seolah menyalurkan sebagian kekuatannya padanya. Ini kunci apartemen mana? Tanyanya pada Bude Ratna. Sebuah studio kecil di kawasan tua dekat sungai, jawab budenya sambil membereskan cangkir teh. Ibumu membelinya jauh sebelum dia meninggal. Diam-diam dari Suryo, dia bilang itu adalah tempat perlindungannya, tempat di mana dia bisa bernapas dan berpikir tanpa pengawasan ayahnya. Ayahmu tidak pernah tahu tentang tempat itu. Setelah ibumu meninggal, aku yang terus membayar iuran bulanannya agar tidak disita. Aku tahu, suatu saat ini akan berguna. Kirana menghabiskan malam di kamar tamu kecil di rumah budenya. Ia tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit, memutar ulang peristiwa hari itu. Penghinaan, pengusiran, pengkhianatan, dan sekarang, rahasia yang ditinggalkan ibunya ini. Pagi harinya, Bude Ratna memberinya sedikit uang untuk sementara waktu dan pakaian biasa celana panjang gelap dan sweater abu-abu yang pernah menjadi milik putrinya. Begitu ia menanggalkan jubah mandi budenya dan mengenakan pakaian itu, Kirana merasa sedikit lebih waras untuk pertama kalinya dalam beberapa jam. Gaun pengantin yang kotor dan kusut tergeletak di sudut ruangan seperti gumpalan tak berbentuk. Alamatnya sudah kutulis, kata Bude Ratna saat mereka berpisah. Pergilah, Kirana. Dan ingat, ibumu adalah wanita terkuat yang pernah kukenal. Jauh lebih kuat dari ayahmu. Ia harus naik bus. Ia duduk di dekat jendela, menyaksikan kota yang bukan lagi miliknya berlalu. Di sana ada toko kue tempat ia dan ayahnya makan es krim saat kecil. Di sana ada bioskop tempat Baskara mengajaknya kencan pertama kali. Dan di sana, gedung abu-abu besar PT Pangan Wijoyo, tempat ia bekerja selama 15 tahun terakhir. Semua itu kini menjadi bagian dari kehidupan orang lain. Rumah di dekat sungai itu adalah sebuah apartemen 5 lantai biasa dengan fasad yang sudah usang. Tidak ada meja resepsionis atau lobi yang berkilauan. Kirana menaiki tangga yang berderit ke lantai 3 dan menemukan pintu nomor 24. Jantungnya berdebar kencang. Ia memasukkan kunci tua itu ke lubang kunci. Dengan suara serak dan berkarat, kunci itu berputar. Pintu terbuka, dan Kirana melangkah masuk ke masa lalu. Apartemen itu sangat kecil tetapi sangat bersih. Udara terasa pengap, berbau debu dan waktu. Perabotannya sederhana, sofa yang bisa jadi tempat tidur, lemari pakaian, meja di dekat jendela, dapur kecil di balik tirai. Segalanya berada di tempatnya, dilapisi lapisan debu tipis. Seolah pemiliknya baru saja pergi sebentar dan akan segera kembali. Di dinding tergantung kalender sobek yang berhenti pada tanggal kematian ibunya, 10 tahun yang lalu. Kirana perlahan-lahan mengitari ruangan, menyapukan tangannya di permukaan meja. Apa yang ia cari? Alat apa? Ia membuka lemari. Beberapa gaun sederhana milik ibunya dan sebuah mantel tua tergantung di sana. Di rak ada tumpukan buku. Tidak ada yang istimewa. Pandangannya beralih ke meja tulis. Kosong, kecuali sebuah lampu meja tua. Ia mencoba menarik laci-lacinya. 2 laci teratas tidak terkunci. Di dalamnya ada tumpukan kertas bersih, pulpen, klip kertas. Barang-barang orang yang teratur. Tapi laci paling bawah terkunci. Kirana mengeluarkan kunci yang diberikan Bude Ratna. Tidak pas. Ia mencoba memutarnya, tapi sia-sia. Kekecewaan naik ke tenggorokannya. Mungkinkah semua ini sia-sia? Ia duduk di kursi, memandang sekeliling. Matanya kembali tertuju pada kalender. 10 tahun. Ia mendekati kalender itu, menyentuh kertasnya yang sudah menguning.
Lalu ia melihat sesuatu goresan sangat kecil di kertas dinding di belakang kalender, seolah menyembunyikan sesuatu. Dengan hati-hati, ia mengangkat sudut kalender. Di dinding, ditempel dengan selotip, ada sebuah kunci perabot kecil. Tangannya sedikit gemetar saat ia memasukkan kunci itu ke lubang kunci laci bawah. Terdengar bunyi klik. Ia membuka laci itu. Di dalamnya hanya ada satu benda. Sebuah buku besar akuntansi tebal dengan sampul hijau tua yang keras. Kirana mengeluarkannya dan meletakkannya di atas meja. Ini bukan buku harian. Di halaman pertama, dengan tulisan tangan ibunya yang rapi dan teliti, tertulis, catatan disparitas tim produksi 2. Ia mulai membalik halaman-halamannya, dan dengan setiap halaman, seluruh tubuhnya terasa dingin. Itu adalah catatan yang cermat dan rinci tentang setiap anomali produksi selama 2 tahun terakhir sebelum kematian ibunya. Tanggal, nomor lot produksi, nama produk, dan 2 kolom, alasan resmi pemusnahan dan penanganan sebenarnya. 15 Maret. Produk, rendang sapi kualitas super, lot nomor 141. 800 kaleng dimusnahkan. Alasan resmi, segel kemasan rusak selama pengangkutan. Dan di kolom sebelahnya, dijual melalui pengusaha perorangan, BPK Cokro, pembayaran tunai. Uang diserahkan kepada Suryo. 29 April. Produk, sarden saus tomat, lot nomor 512, 1.200 kaleng dimusnahkan. Alasan resmi, produksi gagal, kandungan lemak tidak sesuai standar. Di kolom sebelahnya, dijual ke pasar tradisional. Pembayaran tunai. Uang diserahkan kepada Suryo. Begitu seterusnya, puluhan entry di setiap halaman. Jutaan produk yang di atas kertas dihapuskan sebagai barang cacat, rusak, atau kedaluarsa, tetapi pada kenyataannya diselundupkan keluar dan dijual secara tunai. Ini adalah kerajaan bisnis bawah tanah yang berjalan paralel dengan bisnis resmi. Ayahnya telah mencuri dari perusahaannya sendiri selama bertahun-tahun. Dan ia, sebagai kepala Departemen Kontrol Kualitas, tidak melihat apa-apa, atau tidak mau melihat, ia mempercayai dokumen yang diberikan ayahnya. Kirana menutup buku itu. Inilah alatnya. Bukan sekadar bukti pencurian. Ini adalah senjata. Tapi ia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Catatan ini hanyalah angka. Ia butuh seseorang yang bisa bersaksi bagaimana volume produk yang dimusnahkan sebanyak ini bisa keluar dari gudang tanpa terdeteksi. Orang dalam. Dan ia teringat. Pak Budi. Kepala gudang yang pendiam dan pemarah, yang telah bekerja di pabrik bahkan sebelum ia lahir. Ia adalah satu-satunya orang di rapat yang berani menentang ayahnya, dan karena itu ayahnya membencinya, selalu mengancam akan memecatnya. Tapi tidak pernah melakukannya. Tidak ada yang bisa mengelola gudang sebaik Pak Budi. Dan yang terpenting, Pak Budi sangat menghormati ibunya. Ia sering berkata pada Kirana, ibumu itu orang yang punya hati nurani. Sesuatu yang langka di zaman sekarang. Ia menemukan nomornya di buku alamat lama di ponselnya. Ia menelepon. Pak Budi tidak langsung menjawab. Suaranya di seberang sana terdengar lelah dan waspada. Pak Budi, ini saya, Kirana Wihoyo. Mbak Kirana. Ia berhenti. Saya sudah dengar apa yang terjadi. Saya turut prihatin. Saya butuh bantuan Bapak, kata Kirana cepat. Ini sangat penting, dan ini menyangkut ibu saya. Menyebut ibunya berhasil. Ada apa? Saya tidak bisa bicara di telepon. Saya ingin bertemu di tempat yang tidak akan ada yang melihat kita. Pria itu terdiam, berpikir, baik. 1 jam lagi. Di peron 7 terminal bus lama. Terminal bus adalah tempat yang ramai dan sibuk, sempurna untuk berbaur dengan kerumunan. Kirana tiba lebih awal dan duduk di bangku, memeluk tas berisi buku besar itu. Ia merasakan campuran rasa takut dan harapan. Pak Budi adalah satu-satunya kesempatannya. Pria itu muncul tepat waktu, tapi ia bukan Pak Budi yang ia kenal. Ia tampak ketakutan. Matanya bergerak gelisah, terus-menerus melirik ke sekeliling. Ia mendekati Kirana tapi tidak duduk di sebelahnya. Cepat katakan, desisnya tanpa menatapnya. Pak, saya menemukan beberapa catatan ibu saya.
Kirana memulai membuka tasnya. Catatan yang membuktikan bahwa ayah telah menyelundupkan produk dari gudang dan menjualnya selama bertahun-tahun. Lihat ini. Ia hendak mengeluarkan buku itu, tetapi pria itu mundur darinya seolah melihat penderita kusta. Tidak, gumamnya, mengangkat tangan. Saya tidak bisa apa? Kirana tidak percaya dengan pendengarannya. Ini kesempatan untuk meluruskan semuanya. Demi kehormatan ibu saya, kita harus mencari keadilan. Pria itu akhirnya menatap matanya, dan tatapannya penuh permohonan putus asa. Saya tidak bisa, Mbak Kirana. Pak Suryo. Beliau baru saja mempromosikan saya. Kirana membeku. Apa? Saya sekarang kepala Departemen Kontrol Kualitas yang baru, katanya. Setiap kata terdengar berat. Posisi lama Mbak, gaji saya naik 3 kali lipat. Istri saya sakit, dan saya punya cucu. Saya tidak bisa. Maafkan saya. Ia berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Ia dengan cepat menghilang di antara kerumunan penumpang yang hendak naik bus. Kirana duduk sendirian di bangku. Di tengah kebisingan dan kesibukan kehidupan orang lain, harapan terakhirnya baru saja pergi, meninggalkannya dalam kesendirian yang total dan absolut. Kirana tetap duduk di bangku itu. Bus-bus datang dan pergi, orang-orang bergegas, tetapi ia tidak bergerak, memeluk erat tasnya yang berisi harta karun yang kini tak berguna. Pengkhianatan Pak Budi terasa lebih menyakitkan daripada pukulan ayahnya. Ayahnya adalah musuh, apapun bisa diharapkan darinya. Tapi Pak Budi adalah benang terakhir yang menghubungkannya dengan masa lalu, dengan ingatan ibunya, dan dengan keyakinan bahwa kejujuran masih ada di dunia. Dan benang itu baru saja putus, dijual seharga 30 keping perak jabatannya sendiri. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia duduk di sana. Ia tersadar ketika sebuah mobil patroli berhenti di sebelahnya. Seorang polisi muda menatapnya dengan kasihan. Mbak, tidak apa-apa? Sudah lebih dari 2 jam Mbak duduk di sini tanpa bergerak. Saya tidak apa-apa. Jawab Kirana lemah, bangkit berdiri. Saya hanya sedang menunggu. Saya akan pergi sekarang. Perjalanan kembali ke rumah budenya terasa jauh lebih lama. Kakinya terasa berat seperti kapas, kepalanya berkabut. Ia kembali ke rumah tua di pinggir kota itu seperti anjing yang dipukuli. Bude Ratna menemuinya di pintu. Wanita itu tidak bertanya apa-apa. Ia bisa melihat semuanya dari wajah Kirana. Tanpa kata, ia membawanya ke dapur dan menuangkan teh lagi. Kirana menceritakan semuanya. Mata Pak Budi yang ketakutan, kata-katanya tentang promosi. Ia mengira budenya akan kecewa dan menyerah, tetapi Bude Ratna hanya mengerutkan bibirnya menjadi garis tipis dan keras. Sudah kuduga, katanya, suaranya mengandung kemarahan dingin. Itulah cara kerja Suryo. Dia tidak hanya menghukum musuh-musuhnya, dia membeli teman-teman mereka. Dia menemukan kelemahan seseorang istri yang sakit, cicilan rumah, ketakutan akan kemiskinan lalu dia menekannya sampai orang itu hancur. Pak Budi bukan pengkhianat, Kirana. Dia hanya korban lain dari kakakku itu. Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Suara Kirana putus asa. Tanpa kesaksian orang dalam, buku besar ini hanyalah tumpukan kertas. Bude Ratna bangkit dan berjalan ke jendela, melipat tangannya. Jika kau tidak bisa masuk lewat pintu, kau harus mencari jendela. Ada satu orang lagi di kota ini yang membenci ayahmu sama sepertiku, atau mungkin lebih. Siapa? Namanya Bagas, kata Bude Ratna perlahan. Dulu dia jurnalis investigasi terbaik di daerah kita. Tajam, gigih, tak kenal takut. 5 tahun lalu, dia mulai mengendus salah satu skandal korupsi ayahmu terkait pasokan untuk militer. Dia terlalu dekat dengan kebenaran. Lalu apa yang ayah lakukan padanya? Dia tidak mengancam atau menyuapnya. Itu terlalu sederhana. Bude Ratna mencibir. Suryo menjebaknya, membuatnya seolah-olah Bagas menerima suap untuk membocorkan berita. Saksi palsu, rekaman yang direkayasa. Bagas dipecat dengan tidak hormat. Pemimpin redaksi korannya, sahabatnya sendiri, mencelanya di depan umum, semua orang memunggunginya. Suryo tidak hanya menghancurkan kariernya, dia menghancurkan namanya, reputasinya. Dia menguburnya hidup-hidup. Kirana mendengarkan,
Secercah harapan samar mulai tumbuh di hatinya. Di mana saya bisa menemukannya? Dia tidak berada di tempat yang baik sekarang. Terakhir ku dengar, dia menulis slogan-slogan iklan murahan di sebuah kantor kumuh bernama Creative Plus. Letaknya di rubanah sebuah ruko tua. Menemukan Creative Plus tidak sulit. Papan nama plastik pudar tergantung di atas tangga curam yang menuju ke bawah tanah. Kirana menuruni tangga. Bau rokok kretek murah, kopi instan, dan aroma pengap menyengat hidungnya. Di sebuah ruangan kecil yang berantakan dengan tumpukan kertas, seorang pria berusia 40-an duduk di depan komputer tua. Kurus, dengan lingkaran hitam di bawah matanya dan janggut yang sepertinya belum dicukur selama 3 hari. Asbak di mejanya penuh dengan puntung rokok. "Ada perlu apa?" tanyanya tanpa mengalihkan pandangan dari monitor. "Slogan cuci mobil, diskon hari ini. Saya mencari Pak Bagas." "Anggap saja sudah ketemu," katanya, akhirnya melepaskan pandangannya dari layar. Matanya lelah dan sinis. "Ada urusan apa seorang nona terhormat datang ke sarang saya ini?" Kirana mendekat dan meletakkan buku besar ibunya di mejanya. "Nama saya Kirana Wijoyo. Saya butuh bantuan Anda." "Ayah saya." Pria itu tertawa mendengar nama keluarganya. "Wijoyo, putri dari Pak Suryo Wijoyo itu? Pertengkaran keluarga?" "Maaf, saya tidak tertarik. Saya tidak lagi mengurusi cucian kotor orang lain, terutama keluarga Wijoyo." Sekali saja sudah cukup, ia dengan demonstratif kembali menatap komputernya. "Saya tahu apa yang ayah saya lakukan pada Anda," kata Kirana, gigih. "Dan saya punya bukti bahwa dia telah mencuri dari pabriknya sendiri selama bertahun-tahun." Bagas menoleh padanya lagi. Secercah minat melintas di matanya, tapi dengan cepat padam. "Bukti?" Ia mendengus skeptis, tetapi tetap mengambil buku besar itu dan dengan malas membalik beberapa halaman. Tulisan tangan rapi, angka, tanggal. "Ini membuktikan apa? Bahwa ayahmu tidak membayar pajak atas sebagian keuntungannya? Penggelapan pajak kelas teri. Separuh pengusaha di kota ini melakukannya. Di pengadilan, dia akan bilang ini palsu, balas dendam dari putri yang sakit hati. Tidak akan ada jaksa yang mau menandatangani kasus seperti ini melawan Suryo Wijoyo. Pulanglah, Nona. Jangan buang waktu Anda dan saya." Ia mendorong buku itu menjauh. Kirana merasa tanah di bawah kakinya runtuh. Mungkinkah orang ini juga akan menolaknya? Keputusasaan memberinya kekuatan. "Tidak, Anda tidak mengerti. Ini bukan sekadar pencurian." Ia meraih buku itu dan dengan panik membalik halaman. Ada sebuah sistem. Lihat tanggalnya. Ia menunjuk beberapa entry berturut-turut. Ini, 28 Oktober, Jumat terakhir bulan itu. Ini, 25 November, Jumat terakhir, 30 Desember, juga Jumat terakhir. Setiap bulan, pada hari yang sama, mereka memusnahkan produk dalam jumlah besar. Ini tidak mungkin kebetulan. Bagas berhenti. Ia mengambil buku besar itu lagi, kali ini dengan sentuhan yang berbeda, lebih fokus. Ia menatap tanggal-tanggal yang ditunjuk Kirana, topeng sinis di wajahnya mulai retak. Ia membalik beberapa halaman lagi, matanya dengan cepat memindai baris-baris. Setiap Jumat terakhir bulan. Gumamnya pada dirinya sendiri. Sebuah percikan menyala di matanya yang redup. Percikan semangat yang sama yang coba dipadamkan oleh Suryo Wijoyo 5 tahun lalu. Ia mendorong kursinya dan melompat berdiri. "Tunggu di sini." Ia berjalan ke sebuah lemari arsip logam besar di sudut ruangan, mengaduk-aduk seikat kunci, dan akhirnya membuka pintunya dengan derit. Lemari itu penuh dengan map-map tua berdebu dan kliping koran. Arsip pribadinya. Semua yang tersisa dari kehidupan masa lalunya. Ia mengeluarkan beberapa map tebal bertuliskan berita kota dan melemparkannya ke atas meja. Debu mengepul ke udara. Ia mulai bekerja dengan kecepatan dan konsentrasi seorang ahli bedah. Ia membuka buku besar pada tanggal pertama yang ditunjuk Kirana dan mulai memilah-milah tumpukan koran yang sudah menguning. "Oke, 10 tahun yang lalu, Jumat terakhir bulan Oktober," gumamnya. "Ini dia." Ia membentangkan halaman koran dan menunjukkannya pada Kirana. Ada sebuah foto di halaman depan, Suryo Wijoyo yang tersenyum sedang berjabat tangan dengan kepala panti asuhan kota.
Dan di bawah foto itu, sebuah judul besar, donasi besar dari PT Pangan Wijoyo, salurkan rendang dan sarden ke panti asuhan. Napas Kirana tercekat. Ia melihat buku besar itu. Tanggalnya cocok, produknya cocok. Hanya saja, di buku besar, produk-produk itu tercatat sebagai barang cacat, segel kemasan rusak. Mari kita lihat tanggal berikutnya, kata Bagas, bersemangat. Ia tidak lagi terlihat seperti penulis slogan iklan yang putus asa. Ia adalah anjing pelacak yang mencium jejak. November. Artikel lain. Bantuan untuk veteran perang. Suryo Wijoyo menyerahkan paket sembako kepada Persatuan Veteran Kota. Desember. Keajaiban akhir tahun. Sekolah Asrama Tunas Bangsa berterima kasih atas hadiah akhir tahun dari keluarga Wijoyo. Dan setiap kali, di buku besar ibunya, produk-produk yang sama persis tercatat sebagai barang rusak, tidak sesuai standar, dimusnahkan. Bagas bersandar di kursinya dan menatap Kirana. Wajahnya pucat. Ya Tuhan, bisiknya. Produk-produk ini tidak dimusnahkan, mereka disumbangkan. Selama bertahun-tahun, dia mendapatkan pengakuan publik dan pengurangan pajak yang besar dari semua ini. Tapi kenyataannya, dia menyumbangkan barang yang sudah kedaluarsa. Dia memberi makan anak-anak yatim dan para veteran dengan makanan yang seharusnya dibuang ke tempat sampah. Ini bukan lagi sekadar penipuan. Ini adalah perbuatan monster. Saya akan bantu Anda, kata Bagas tegas. Suaranya mengandung tekad baja, kita akan menjatuhkannya. Ia meraih ponselnya untuk menelepon kenalan lama di koran lokal pesaing, satu-satunya orang yang tidak memunggunginya saat itu. Tapi sebelum ia sempat menekan nomornya, sebuah notifikasi muncul di layar ponselnya. Berita terbaru dari portal berita terbesar di kota. Bagas berhenti. Tanpa kata, ia membalikkan layar ponselnya ke arah Kirana. Di layar, ada sebuah foto besar dan jelas. Baskara dan Rania. Mereka berpelukan dengan latar belakang logo PT Pangan Wijoyo. Keduanya tersenyum bahagia, dan di bawah foto itu ada judul tebal, Cinta Menang. Setelah pembatalan pernikahan dengan mempelai wanita yang penuh dendam, PT Pangan Wijoyo umumkan Baskara sebagai direktur utama baru. Bagas mengklik tautan itu. Artikel terbuka, memenuhi layar. Ini bukan sekadar berita. Ini adalah putusan yang dijatuhkan dan dieksekusi di depan seluruh kota. Kirana membaca, tetapi kata-kata itu kabur di depan matanya, sebelum kembali menyatu menjadi kalimat-kalimat yang jelek dan berbisa. Tulisannya halus, profesional, dengan penekanan yang cerdik untuk menimbulkan simpati pada semua orang kecuali dirinya. Sebuah kisah cinta tragis yang nyaris hancur oleh kelemahan sesaat dan kecemburuan wanita. Artikel dimulai. Berdasarkan informasi yang kami terima, keputusan pembatalan pernikahan antara Seder, Baskara dan Sede Kirana Wijoyo telah disepakati bersama beberapa jam sebelum upacara. Tidak mampu menerima kenyataan pahit bahwa hati tunangannya milik orang lain, Stri. Kirana Wijoyo membuat adegan memalukan di resepsi pernikahan, mencoba mempermalukan tidak hanya mantan kekasihnya, tetapi juga keluarganya sendiri. Bagas membacakan kutipan itu dengan keras, suaranya yang tanpa emosi membuat kata-kata itu semakin tajam. Dalam wawancara eksklusif dengan kami, Sdri Rania Wijoyo yang patah hati namun tegar, yang saat ini sedang dalam masa pemulihan dari kelelahan saraf, dan kekasih setianya, Sdar Baskara, menceritakan kisah mereka. Bla, bla, bla. Kami saling mencintai selama 10 tahun. Tetapi rasa kewajiban terhadap keluarga dan rasa hormat pada kakak saya membuat kami tidak bisa bersama, kata Baskara. Ketika Kirana mengetahui kebenarannya, kami sepakat untuk tetap berteman. Saya tidak tahu apa yang merasukinya. Mungkin rasa sakitnya terlalu besar. Kisah utang itu sepenuhnya karangan fantasi dari wanita yang cemburu dan sakit hati. Artikel itu terus berlanjut, mengutip sumber yang dekat dengan keluarga yang mengklaim bahwa Kirana selalu memiliki sifat yang rumit, tertutup, dan cemburu terhadap adiknya yang lebih ceria dan supel. Pertanyaan yang ia lontarkan kepada ayahnya di pernikahan digambarkan sebagai balas dendam yang direncanakan untuk menghancurkan bisnis keluarga karena dendam pribadi. Mereka tidak hanya bertahan, kata Bagas, meletakkan ponselnya. Wajahnya serius, mereka menyerang.
Mereka menciptakan citra dirimu, seorang perawan tua yang gila dan pendendam. Dan mereka melakukannya dalam semalam. Cepat dan profesional. Ayahmu tidak membuang waktu. Kirana terdiam. Ia merasa seperti perlahan-lahan terkurung dalam beton. Ia tidak hanya diusir. Ia sedang dihapus, dan di tempatnya, sebuah karikatur buruk sedang digambar. Sekarang ia bukan korban pengkhianatan. Ia adalah penjahatnya. Ia kembali ke rumah Bude Ratna dengan perasaan hampa. Budenya sudah membaca semuanya di internet, ia hanya menggelengkan kepala. Itu caranya. Hancurkan reputasinya dulu, baru kau bisa melakukan apa saja padanya. Seluruh kota sudah membicarakanmu, Kirana. Dan Kirana merasakannya keesokan harinya. Ia harus pergi ke apotek untuk membeli obat pereda nyeri. Kepalanya serasa mau pecah karena tegang. Ia mengenakan tudung jaket tua yang diberikan Bude Ratna dan berjalan keluar. Dari seberang jalan, datang Ibu Ana, tetangga dari apartemen lamanya tempat Kirana tumbuh dewasa. Wanita itu selalu tersenyum ramah padanya dan bertanya tentang pekerjaannya. Melihat Kirana, Ibu Ana berhenti sejenak. Wajahnya menegang ketakutan. Ia berpura-pura tidak melihat Kirana dan tiba-tiba menyeberang ke sisi jalan yang lain, nyaris tertabrak mobil. Ia benar-benar melarikan diri. Di apotek, apoteker muda yang seminggu lalu dengan antusias bertanya tentang persiapan pernikahannya, melayaninya dengan wajah sedingin es dan melemparkan uang kembalian ke meja tanpa sepatah kata pun. Di mana-mana, orang-orang menatapnya. Dari jendela rumah, dari dalam mobil yang lewat. Orang-orang berbisik di belakangnya. Itu Kirana Wijoyo, memalukan sekali. Mengkhianati ayahnya sendiri seperti itu. Ia bukan lagi sekadar orang buangan. Ia telah menjadi penderita kusta di kotanya sendiri. Tekanan sosial itu terasa nyaris fisik, menekan bahunya, membuatnya sulit bernapas. Malam harinya, ia kembali berada di rubanah Bagas. Buku besar itu bagus, kata Bagas, mondar-mandir dengan cemas di ruangannya yang kecil. Tapi sekarang itu tidak cukup. Mereka telah memanipulasi opini publik. Jika kita keluar dengan catatan ini sekarang, semua orang akan bilang ini bagian dari balas dendamu, bahwa kau memalsukan tulisan tangan ibumu untuk menghancurkan ayah dan adikmu. Kita butuh sesuatu yang lebih. Sesuatu yang membuktikan bahwa ini bukan sekadar penipuan pajak, tapi konspirasi yang panjang dan sinis. Kita butuh bukti bahwa Rania dan Baskara satu tim dengan ayahmu. Bukti bahwa mereka tahu. Kirana duduk di kursi goyang, menatap kosong ke layar komputer Bagas di mana foto itu masih terpampang. Wajah para pemenang yang bahagia dan bersinar, Baskara dan Rania. Tatapannya tanpa sadar menelusuri pakaian dan gaya rambut mereka. Lalu, tiba-tiba, matanya terpaku pada sesuatu. Sesuatu yang berkilauan di leher Rania. Ia menatap lebih dekat. Bagas memperhatikan tatapannya yang tegang. Ada apa? Tolong perbesar fotonya, pinta Kirana, suaranya serak. Bagas memperbesar gambar itu dengan beberapa klik. Sekarang leher dan dada Rania terlihat jelas. Ia mengenakan sebuah kalung. 3 permata besar berwarna biru tua, dikelilingi oleh berlian-berlian kecil pada rantai emas yang anggun. Safir. Kirana menatap kalung itu, dan rasa dingin yang menusuk perlahan merayap dari perutnya ke tenggorokannya. Ia mengenal perhiasan itu. Setiap faset, setiap lekuknya. Ia telah melihatnya ratusan kali di kotak perhiasan di atas meja rias ibunya. Ini tidak mungkin, bisiknya. Bukan sekadar kemarahan yang melandanya. Itu adalah kengerian yang dingin dan lengket. Ia melompat berdiri, hampir menjatuhkan kursinya. Saya harus pergi. Ia melemparkan kata-kata itu pada Bagas yang kebingungan dan berlari keluar dari rubanah, bahkan tidak mendengar pertanyaannya. Ia hampir berlari menyusuri jalanan malam. Hanya ada satu pikiran, satu gambaran di kepalanya, kalung itu. Ia masuk ke rumah Bude Ratna seperti badai. Budenya, yang sedang membaca buku di kursi goyang, menatapnya dengan kaget. Bude, Kirana terengah-engah. Kalung ibu. Yang paling berharga. Bude ingat? Tentu saja aku ingat, jawab Bude Ratna perlahan, meletakkan bukunya. Buatan pengrajin Prancis tua. Safir berwarna biru pekat.
Nenekmu menyebutnya air mata janda. Kenapa? Kalung itu ada di leher Rania, kata Kirana, terengah. Di foto yang ada di internet, kalung itu ada di lehernya. Wajah Bude Ratna mengeras seperti batu. Ia perlahan bangkit dari kursi goyangnya. Tunjukkan padaku. Kirana, dengan tangan gemetar, mengeluarkan ponselnya, mencari artikel itu, dan menyerahkannya pada budenya. Bude Ratna mengambil ponsel itu, dan mendekatkannya ke matanya. Selama beberapa detik, ia menatap layar tanpa kata. Ketika ia menurunkannya, wajahnya pucat pasi. Ya, itu memang kalungnya. Tidak salah lagi. Tapi bagaimana? Bisik Kirana. Bagaimana dia bisa memakainya? Ayah tidak akan pernah membiarkan siapapun menyentuh barang-barang ibu. Tidak akan pernah. Dia tidak akan membiarkannya, kata Bude Ratna pelan. Suaranya dipenuhi keyakinan yang aneh dan menakutkan, karena dia sendiri tidak tahu di mana kalung itu. Kirana menatapnya, tidak mengerti. Kalung itu, Kirana, lanjut Bude Ratna, menatap lurus ke matanya, dan tatapannya seperti jurang yang dalam, perhiasan paling berharga milik ibumu. Kalung itu hilang dari kotak perhiasannya pada hari ibumu meninggal. Kaki Kirana lemas, dan ia merosot ke kursi. Ia tidak bisa bernapas. Tepat pada hari itu, Bude Ratna menyelesaikan kalimatnya, setiap kata jatuh ke dalam keheningan seperti batu ke dalam sumur yang dalam, 10 tahun yang lalu. Hari ketika Baskara pertama kali melangkahkan kaki ke pabrik kalian. Dan hari ketika, seperti yang sekarang ia katakan pada semua orang, cinta rahasianya pada Rania dimulai. Kata-kata Bude Ratna menggantung di udara. Hari kematian, kemunculan Baskara, awal dari cinta rahasia. 3 titik yang tiba-tiba terhubung menjadi satu garis yang jelek dan memuakkan. Ini bukan lagi sekadar pengkhianatan atau penghinaan. Ini adalah jaring kebohongan yang lengket dan menjijikkan yang telah ditenun selama 10 tahun. Cinta mereka bukan sekadar rahasia. Itu adalah sebuah persekongkolan, sebuah konspirasi yang dimulai dengan pencurian. Mereka tidak hanya mencuri kalung. Mereka mencuri barang berharga terakhir milik seorang wanita yang sedang sekarat, dan di atas fondasi itulah mereka membangun hubungan mereka. Kirana berdiri. Kepalanya lebih jernih dari sebelumnya. Rasa sakitnya hilang, digantikan oleh kemarahan yang dingin dan membara. Saya harus kembali ke sana, katanya, menatap ke kejauhan. Kemana, Kirana? Tanya Bude Ratna. Ke apartemen itu, ke tempat perlindungan itu. Pasti ada sesuatu yang lain. Ibu tidak mungkin tidak meninggalkan apapun lagi. Buku besar itu tentang bisnis. Ini pribadi. Bude Ratna mengangguk dalam diam, seolah mengerti segalanya. Kirana naik bus lagi melintasi kota, tapi kali ini ia tidak melihat keluar jendela. Ia melihat ke dalam dirinya sendiri, mencoba menyatukan kepingan-kepingan ingatan yang tersebar dari hari itu, 10 tahun yang lalu. Ia samar-samar mengingat hari itu. Ia berusia 25 tahun. Ia sedang di kantor ketika ayahnya menelepon, mengatakan jantung ibunya bermasalah. Lalu telepon kedua. Bahwa ibunya sudah tiada. Penyebab resmi kematian adalah serangan jantung masif, semuanya terjadi begitu cepat. Ia ingat wajah ayahnya yang bingung, Rania yang menangis di bahunya. Baskara nyaris tidak ia kenal saat itu. Hanya seorang karyawan baru di departemen logistik. Tidak ada yang curiga apa-apa. Ia kembali berdiri di depan pintu apartemen nomor 24, memutar kunci tua di gemboknya. Ia masuk. Udara pengap yang sama, keheningan beku yang sama. Tapi sekarang ia melihat segalanya dengan mata yang berbeda. Ia tidak mencari bukti. Ia mencari pesan. Ia mulai menggeledah setiap sentimeter dari studio kecil itu secara sistematis. Ia memeriksa setiap buku di rak, membalik setiap halaman mencari catatan atau kalimat yang digarisbawahi. Tidak ada. Ia memeriksa setiap saku gaun ibunya di lemari. Kosong. Ia duduk di sofa, merasakan keputusasaan mulai merayap kembali. Mungkinkah ia salah? Mungkinkah tidak ada apa-apa lagi? Pandangannya tertuju pada mantel musim semi tua ibunya yang tergantung di gantungan dekat pintu, mantel abu-abu biasa, tanpa ciri khas. Ibunya sering memakainya di bulan-bulan terakhir hidupnya. Kirana mendekati mantel itu,
menyapukan tangannya di kain wol yang kasar, merogoh sakunya. Kosong. Ia hendak berbalik, tetapi sesuatu menahannya. Ia meraba lapisan dalamnya lagi. Kain di sekitar dada kiri terasa sedikit lebih tebal dari bagian lainnya. Ia merasakannya lagi. Di bawah lapisan sutra yang halus, ada sesuatu yang keras dan persegi panjang, sesuatu yang dijahit di dalam. Jantungnya mulai berdebar lebih kencang. Ia mengambil pisau dapur dari meja dan dengan hati-hati merobek jahitan lapisan dalam, berhati-hati agar tidak merusak apapun yang ada di dalamnya. Kain sutra itu terbuka, dan sebuah buku catatan kecil yang tebal dengan sampul kulit tua jatuh ke lantai. Sebuah buku harian. Kirana memungutnya. Tangannya gemetar begitu hebat hingga ia nyaris tidak bisa memegangnya. Ia duduk di meja dan membuka halaman pertama. Tulisan tangan ibunya, sama rapi dan padatnya seperti di buku besar, tetapi huruf-hurufnya lebih hidup, lebih emosional. Ini adalah buku hariannya dari beberapa bulan terakhir hidupnya, dan di dalamnya terungkap seluruh kebenaran mengerikan yang baru mulai disadari oleh Kirana. 15 Agustus. Suryo marah besar lagi, gara-gara tagihan Rania dari Jakarta. Dia berteriak bahwa Rania akan membuatnya bangkrut, tapi aku melihatnya. Dia marah pada dirinya sendiri karena tidak bisa menolak permintaan Rania. Dia siap melakukan apa saja untuk melindungi reputasi putri kecilnya. Kirana terus membalik halaman. Lembarannya terbang, setiap halaman seperti pukulan di ulu hati. 5 September. Suryo sepertinya sudah menemukan solusi. Dia mengajak kami makan malam di restoran dengan manajer logistik baru, seorang pria bernama Baskara. Orang yang licik. Matanya tidak lepas dari Rania, dan Rania memperlakukannya seperti kucing bermain dengan tikus. Sepanjang malam, Suryo memuji-muji Kirana padanya, betapa Kirana bisa diandalkan, pintar, akan menjadi istri yang hebat. Aku melihat rencananya. Dia akan menjual satu putrinya untuk menyelamatkan yang lain. Ya Tuhan, betapa memalukannya. 22 September. Hari ini aku tidak sengaja mendengar percakapan Suryo dan Rania di ruang kerjanya. Kukira tentang utang, ternyata lebih buruk. Rania tertawa dan berkata, "Ayah, ini jenius. Daripada kita buang barang-barang kedaluarsa, kita sumbangkan saja. Dapat pengurangan pajak, dapat reputasi sebagai dermawan." Itu ide Rania. Putriku. Dialah yang memikirkan cara untuk meracuni anak-anak yatim dengan rendang kedaluarsa untuk membayar gaun-gaunnya. Aku masuk dan memberitahu mereka itu perbuatan mengerikan. Suryo menyuruhku untuk tidak ikut campur urusan yang bukan urusanku. Dan Rania, dia menatapku dan tertawa di depan wajahku. Dia bilang aku tidak mengerti apa-apa tentang bisnis modern. Kirana memejamkan mata. Sulit untuk bernapas. Jadi ini bukan hanya kejahatan ayahnya. Ini adalah proyek bersama ayah dan putri kesayangannya. Ia memaksa dirinya untuk terus membaca. Hari-hari terakhir yang menentukan semakin dekat. Entrinya menjadi lebih pendek, lebih cemas. 10 Oktober. Aku tidak tahan lagi melihat ini. Aku tidak bisa hidup satu atap dengan orang-orang ini. Aku mencoba berbicara dengan Suryo lagi. Dia bilang jika aku mengatakan sepatah kata pun pada siapapun, dia akan memasukkanku ke rumah sakit jiwa. Dia bilang jantungku lemah, aku mulai berhalusinasi. 13 Oktober. Hari ini aku menemukan kalung safirku di kotak perhiasan Rania. Si air mata janda itu, dia mengambilnya begitu saja. Ketika kutanya kenapa, dia menjawab, karena aku lebih membutuhkannya. Mas Baskara suka hal-hal mahal, aku sadar, dia tidak akan berhenti pada apapun, dan entri terakhir, yang ditulis pada hari kematiannya. Tulisan tangannya tidak rata, tergesa-gesa. 15 Oktober. Ini akhirnya. Aku tidak bisa diam lagi. Aku akan menghentikan ini. Pagi ini aku memberitahu Rania. Kubilang jika sampai malam ini dia tidak mengaku pada ayahnya, dan menghentikan penipuan donasi ini, aku akan pergi ke polisi. Aku menunjukkan padanya beberapa halaman salinan dari buku besarku. Seharusnya dia takut, menyesal. Tapi dia begitu tenang. Terlalu tenang. Dia berkata, "Baik Bu, kita bicara nanti malam, aku akan mampir setelah pulang kerja." Dia akan datang hari ini.
Sebentar lagi dia akan ke sini. Di bawah kata-kata itu, ada baris terakhir. Dia datang. Entah kenapa, aku takut. Buku harian itu berakhir di sana. Kirana menatap kata-kata terakhir itu tanpa bergerak. Inilah yang terjadi hari itu. Ibunya memberi mereka ultimatum dan mereka menanggapinya. Serangan jantungnya bukanlah kebetulan. Saat ia hendak menutup buku harian itu, ia melihat sesuatu terselip di saku kecil di bagian dalam sampul belakang. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan selembar kertas kuning yang dilipat 4 kali. Sebuah struk apotek. Ia membukanya. Struk itu mencantumkan nama apotek lokal, tanggal sebelum kematian ibunya, dan daftar obat. Di antaranya adalah nama obat jantung keras yang telah dikonsumsi ibunya selama bertahun-tahun. Dan di bawah daftar obat, ada catatan singkat tulisan tangan ibunya. Beberapa kata yang ditulis dengan tergesa-gesa dan miring. Rania menawarkan diri untuk menebus resep baruku dan membawakan obatnya. Katanya agar aku tidak perlu repot-repot. Entah kenapa, aku takut. Kirana duduk, menatap struk apotek itu. Selembar kertas kecil yang menguning. Tapi di tangannya, benda itu terasa seberat batu nisan. Semuanya cocok. Ancaman ibunya untuk pergi ke polisi. Ketenangan Rania yang aneh dan menakutkan. Tawarannya yang tiba-tiba untuk membantu, untuk membawakan obat. Obat yang sangat penting bagi hidupnya. Serangan jantung ibunya bukanlah kebetulan. Paling tidak, itu adalah kelalaian kriminal. Rania bisa saja tidak memberikan obat vital itu. Paling buruk, ia menukarnya, atau memberikan sesuatu yang lain, atau hanya placebo. Ini adalah pembunuhan. Dingin, terencana, dan dilakukan oleh tangan putri kesayangannya. Kemarahan yang Kirana rasakan sebelumnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang ia rasakan sekarang. Ini adalah sesuatu yang lain. Kesadaran yang dingin dan jernih bahwa ia berhadapan dengan monster. Dan ia harus menghentikan mereka, bukan untuk balas dendam. Untuk keadilan. Untuk ibunya, yang bisikan ketakutan terakhirnya kini ada di tangannya. Ia dengan hati-hati melipat struk itu, memasukkannya kembali ke dalam buku harian, dan memasukkan keduanya ke dalam tasnya bersama buku besar. Ia mengunci pintu dan meninggalkan apartemen. Sekarang ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia tiba di Rubanah Bagas larut malam. Pria itu masih di sana, duduk di depan komputernya, dikelilingi kepulan asap rokok. Melihatnya, ia melompat berdiri. Kirana, Anda kemana saja? Saya hampir gila. Apa Anda menemukan sesuatu yang lain? Ya, katanya pelan, dan meletakkan buku harian ibunya di depannya. Bagas mengambilnya dan mulai membaca. Kirana duduk di seberangnya dalam diam, mengawasinya. Ia melihat senyum sinis perlahan memudar dari wajahnya. Ia melihat otot rahangnya menegang, matanya menjadi gelap. Ketika ia mencapai halaman terakhir dan membaca catatan di struk apotek, ia mendorong buku harian itu ke samping seolah-olah benda itu membakar tangannya. Ia menatap ke satu titik, terdiam lama. Ini mengubah segalanya, akhirnya ia berkata dengan suara serak. Ini bukan lagi sekadar penipuan dan pencemaran nama baik. Ini pembunuhan, Kirana menyelesaikan kalimatnya. Ya, Bagas mengangguk. Pembunuhan. Kita harus segera ke polisi, ke kejaksaan. Tidak ada gunanya, jawab Kirana tenang. Kita akan melapor ke siapa? Kapolres kota ini adalah sahabat ayah saya, mereka sering mandi sauna bersama. Kepala Kejaksaan Negeri juga berutang budi padanya. Mereka akan menolak kita mentah-mentah. Bahkan jika mereka menerima laporan kita, buku harian ini akan hilang pada hari yang sama. Dan kita berdua akan dituntut karena mencoba mencemarkan nama baik orang terhormat. Bagas berhenti. Ia tahu Kirana benar. Di kota ini, ayahnya adalah polisi dan hukum. Lalu apa yang kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Keputusasaan terdengar dalam suaranya. Kita harus membuat mereka mengaku, kata Kirana. Di depan umum, kita butuh pengakuan. Hanya itu yang akan berhasil. Bagas menatapnya, tidak mengerti. Pengakuan? Kirana, orang-orang itu tidak akan pernah mengaku apapun. Mereka lebih suka membunuh lagi untuk menutupi kebenaran. Maka kita harus memojokkan mereka,
kata Kirana, ekspresi tegas yang belum pernah Bagas lihat sebelumnya muncul di wajahnya. Kita harus menciptakan situasi di mana diam menjadi lebih menakutkan daripada mengaku. Selama seminggu berikutnya, mereka menyusun rencana. Dan tanpa sadar, Ayah, Rania, dan Baskara memberi mereka senjata yang sempurna. Poster-poster di seluruh kota dan portal berita dipenuhi dengan pengumuman acara sosial terbesar tahun ini, Malam Amal Ulang Tahun Kota. Dan bintang utama malam amal ini adalah Suryo Wijoyo. Sebagai bagian dari kampanye untuk memulihkan citra keluarga setelah skandal pernikahan, ia melancarkan strategi humas yang kuat. Ia tidak hanya menjadi sponsor utama acara tersebut, tetapi juga akan menerima penghargaan kehormatan atas jasanya dalam pembangunan kota dan pembelaan nilai-nilai keluarga. Dalam pidato penerimaannya, ia berencana untuk secara resmi mengumumkan Baskara sebagai penggantinya dan direktur utama pabrik yang baru. Ini akan menjadi kemenangan total dan finalnya. Malam penobatan sang jenderal, kata Bagas, menunjukkan poster itu pada Kirana. Ini panggung kita. Tidak ada tempat yang lebih baik. Semua elit kota, pers. Jika kita mau menyerang, harus di sana. Tapi bagaimana kita membuat mereka bicara? Tanya Kirana. Kita harus menakut-nakuti mereka. Membuat mereka percaya bahwa kita tahu segalanya dan siap untuk membongkarnya. Mereka harus panik, orang yang panik membuat kesalahan. Dan Kirana sadar apa yang harus ia lakukan. Ia tahu mata rantai terlemah dalam rantai mereka, Pak Budi. Keesokan harinya, ia menunggunya di gerbang pabrik setelah jam kerja. Ia tahu pria itu selalu pulang lewat jalan yang sama, melintasi taman tua. Ia melangkah keluar dari balik pohon di depannya. Melihatnya, Pak Budi tersentak dan menjadi pucat. Ia mencoba menghindarinya, tetapi Kirana menghalangi jalannya. Jangan takut, Pak Budi, katanya lembut, saya tidak menyalahkan Bapak. Pria itu menatapnya, terkejut. Saya mengerti, lanjut Kirana, menatap lurus ke matanya. Bapak punya keluarga, punya tanggung jawab. Jika saya di posisi Bapak, mungkin saya akan melakukan hal yang sama. Saya datang bukan untuk menyalahkan Bapak. Saya datang untuk memberitahu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Pria itu mengerutkan kening, tidak mengerti apa yang ia maksud. Saya menemukan buku harian lama ibu saya, kata Kirana, suaranya sedikit bergetar, tetapi tidak ada kebohongan di dalamnya. Saya sudah membacanya, dan saya jadi mengerti banyak hal. Mengapa semuanya terjadi seperti itu? Hari-hari terakhir ibu saya. Ada begitu banyak detail di buku harian itu yang menjelaskan segalanya. Sekarang semuanya jelas bagi saya. Ia sengaja berbicara samar, tidak mengungkapkan detail apapun, umpan telah dilemparkan. Saya hanya ingin Bapak tahu bahwa saya tidak menyalahkan Bapak, pungkasnya. Selamat tinggal. Ia berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan pria itu di tengah taman dalam kebingungan dan ketakutan total. Ia tidak ragu apa yang akan dilakukan pria itu, orang yang hidup dalam ketakutan selalu lari ke tuannya. Ia benar. Bagas menggunakan koneksi lamanya dan meminta seorang teknisi telekomunikasi yang ia kenal untuk melacak catatan panggilan Pak Budi. 1 jam setelah percakapannya dengan Kirana, Pak Budi menelepon satu nomor, Suryo Wijoyo. Panggilan itu berlangsung kurang dari 1 menit. Jebakan telah dipasang. Sekarang tinggal menunggu. Penantian itu tidak lama. Malam itu, saat Kirana sedang duduk di dapur bersama Bude Ratna, bel pintu berbunyi. Keras dan gigih. Bude Ratna pergi membuka pintu. Kirana mendengar seruan kaget budenya dan suara Baskara. Mau apa kau di sini, Baskara? Cepat pergi, kata Bude Ratna. Saya harus bicara dengan Kirana, jawabnya kurang ajar. Saya tahu dia di sini. Ia mendorong wanita tua itu dan masuk ke dalam rumah. Ia berdiri di ambang pintu dapur, menatap Kirana. Wajahnya adalah campuran amarah, ketakutan, dan kepercayaan diri palsu. Ia mengenakan setelan mahal. Ia berbau kesuksesan dan kecemasan. Kirana, kita perlu bicara, katanya, mencoba memasang nada bisnis dalam suaranya. Berdua saja. Bicaralah di sini. Bude Ratna adalah keluarga saya, potong Kirana. Ia tampak terkejut sejenak,
tetapi dengan cepat memulihkan ketenangannya. Ia mendekati meja dan meletakkan sebuah tas kerja kulit mahal di atasnya. Ia membukanya. Tas itu penuh dengan tumpukan uang 100 ribuan. Ini 3 miliar, katanya. Tunai. Kalau kurang, katakan berapa yang kau mau. Sebutkan hargamu, Kirana. Kirana menatap uang itu, lalu menatapnya. Dalam diam, harga untuk apa? Baskara menarik napas dalam-dalam. Untuk buku harian itu, buku harian ibumu. Mari kita akhiri sandiwara ini. Kau ambil uangnya, pergi dari kota ini, mulai hidup baru. Dan kita semua lupakan saja masalah ini. Kita semua bisa keluar dari situasi ini tanpa rugi. Kirana perlahan bangkit dari kursinya. Ia melihat wajahnya yang ketakutan, uangnya, tangannya yang gemetar. Mereka ketakutan setengah mati. Mereka percaya ia tahu segalanya dan datang untuk bernegosiasi. Ia menatap lurus ke matanya. Pergi, katanya pelan dan jelas. Pergi saja dari rumah ini. Ia tercengang. Kirana, jangan bodoh. Ini satu-satunya kesempatanmu. Pikirkan baik-baik. Ku bilang pergi. Dan sampaikan pada Suryo dan Rania. Ia berhenti sejenak. Sampai jumpa di malam amal. Wajah Baskara menegang. Ia sadar negosiasi telah gagal. Ia menutup tas kerjanya, mencengkeramnya, menatap Kirana sekali lagi dengan penuh kebencian, dan bergegas keluar dari rumah. Kirana berdiri di tengah dapur. Jebakan telah siap, dan mereka, yang ketakutan setengah mati, berjalan lurus ke dalamnya. Beberapa hari tersisa sebelum malam amal berlalu dalam kabut penantian yang sunyi dan tegang. Kirana dan Bagas memeriksa setiap detail. Bagas membuat janji dengan seorang teman lama, seorang reporter bernama Victor dari koran daerah tetangga, satu-satunya media besar yang tidak berada di bawah kendali Suryo Wijoyo. Victor, yang haus akan berita eksklusif, setuju untuk hadir berpura-pura sebagai tamu biasa. Bude Ratna, menggunakan statusnya sebagai keluarga pendiri, tanpa kesulitan mendapatkan 3 undangan, untuk dirinya sendiri, Kirana, dan teman dari luar kota, Pak Victor. Semuanya sudah siap, dan malam itu pun tiba. Aula dansa Hotel Imperial berkilauan. Lampu gantung kristal raksasa memantulkan cahayanya di lantai parket yang dipoles seperti cermin, memandikan segalanya dalam cahaya yang menyilaukan. Sebuah orkestra gesek sedang bermain. Pramusaji bersarung tangan putih menyajikan sampanye dan canape, udara berdengung dengan suara ratusan orang, tawa, dan denting gelas. Semua orang penting di kota ada di sini, wali kota, pejabat, bankir, pengusaha, dan istri-istri mereka yang berhiaskan berlian dan gaun malam. Ini adalah parade kemunafikan. Dan Kirana, saat ia melangkah masuk ke aula dengan menggandeng lengan Bude Ratna, merasa seperti masuk ke dalam sebuah terarium. Ia mengenakan gaun hitam panjang dan sederhana tanpa hiasan. Gaun itu adalah antitesis dari gaun pengantinnya dan gaun-gaun mewah dan mencolok para wanita lain. Di sampingnya, Bude Ratna, dalam gaun beludru yang kuno namun elegan, tampak seperti seorang ratu di pengasingan. Di pintu masuk, 2 penjaga keamanan berjas rapi mencoba menghentikan mereka. Jelas mereka telah diberi instruksi tentangnya. Maaf, Nona Kirana Wijoyo, salah satu dari mereka memulai, menghalangi jalan. Tapi Bude Ratna bahkan tidak melambat. Ia menatap penjaga keamanan itu dengan mata sedingin es. Dia tamuku, anak muda. Atau apakah kau mendapat perintah untuk melarang keluarga pendiri masuk ke malam amal ulang tahun kota? Penjaga keamanan itu ciut. Ia mengenali Bude Ratna. Berdebat dengannya sama saja dengan bunuh diri karier. Ia menyingkir tanpa kata. Mereka masuk ke aula. Bagas dan Victor sudah ada di sana, duduk di meja yang tidak mencolok di sudut dengan pemandangan panggung yang bagus. Bagas menangkap tatapan Kirana dan mengangguk nyaris tak terlihat. Tentu saja, di pusat perhatian adalah keluarganya. Suryo Wijoyo, dalam tuksedo tanpa cela, dikelilingi oleh wali kota dan orang-orang paling berpengaruh di kota, menerima ucapan selamat. Ia berada di wilayahnya. Berwibawa, percaya diri, penguasa hidupnya. Baskara berdiri di sampingnya seperti pewaris yang setia, tersenyum sopan. Dan Rania. Rania adalah bintang malam itu,
Ia mengenakan gaun mewah yang disulam benang emas, rambutnya disanggul tinggi, dan tentu saja, di lehernya berkilauan kalung safir itu. Ia tertawa lebih keras dari siapapun, meminum sampahnya terus-menerus, tetapi Kirana melihat kilau cemas yang demam di matanya. Mereka melihatnya. Ketiganya. Senyum di wajah Suryo Wijoyo membeku sesaat. Baskara menegang. Dan Rania. Rania memberinya tatapan penuh kebencian dan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Upacara penghargaan dimulai. Pembawa acara memuji-muji Suryo Wijoyo, mendaftar semua jasanya bagi kota. Kemudian wali kota naik ke panggung dan, di tengah tepuk tangan meriah, menyerahkan plakat kristal berat kepadanya penghargaan warisan keluarga. Suryo Wijoyo melangkah ke mikrofon. Aula menjadi sunyi. Teman-teman sekalian, ia memulai dengan suaranya yang terlatih dan percaya diri. Merupakan suatu kehormatan besar untuk berdiri di sini malam ini. Tetapi penghargaan ini bukan hanya untuk saya. Ini adalah penghargaan untuk seluruh keluarga saya. Sebuah keluarga di mana konsep seperti kejujuran, martabat, dan tanggung jawab sosial selalu dan akan selalu menjadi yang utama. Inilah nilai-nilai yang saya warisi dari orang tua saya dan yang saya wariskan kepada anak-anak saya. Kirana mulai berjalan maju. Ia berjalan lurus melintasi aula, melewati meja-meja, menuju panggung. Orang-orang menyingkir, menatapnya dengan campuran keterkejutan dan celaan. Musik berhenti. Semua orang menatapnya. Di atas panggung, Suryo Wijoyo tergagap. Ia melihatnya mendekat, dan kemarahan dingin melintas di matanya. Tapi ia adalah seorang profesional. Ia melanjutkan pidatonya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Rania bukan seorang profesional. Melihat Kirana berjalan lurus ke arah mereka, ia panik. Alkohol dan ketakutan melakukan tugasnya. Ia melangkah maju ke arah Kirana, mencegatnya tepat di depan panggung, wajahnya menegang karena marah. "Mau apa kau di sini?" Desisnya, cukup pelan agar hanya mereka berdua yang mendengar. "Kau pikir kau bisa merusak segalanya? Malam ini milik kami. Baskara milikku, pabrik juga milikku." Ia begitu dekat hingga Kirana bisa mencium bau sampahnya dari napasnya. Kirana tidak mengalihkan pandangannya. Ia menatap adiknya dengan tenang, dengan tatapan yang nyaris seperti kasihan. Lalu ia melihat safir yang berkilauan di lehernya. "Apa kalung itu juga milikku?" tanyanya pelan tapi jelas. "Atau kau mengambilnya begitu saja setelah menukar obat ibu?" Waktu seakan berhenti. Warna perlahan-lahan surut dari wajah Rania. Awalnya menjadi seputih kertas, lalu keabu-abuan. Matanya yang membelalak ngeri terpaku pada wajah Kirana. Napasnya tercekat di suatu tempat di tenggorokannya. Pidato Suryo Wijoyo telah berakhir, dan tepuk tangan yang akan meledak mereda. Semua orang di barisan depan melihat bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Rania perlahan menoleh ke panggung, di mana ayahnya, yang telah menghentikan pidatonya, menatap mereka dengan kemarahan sedingin es. Ia mencari penyelamatan darinya. Wajahnya menegang menjadi ekspresi putus asa seperti anak kecil. "Ayah!" Teriaknya ke seluruh aula yang sunyi, suaranya pecah menjadi jeritan. "Bilang padanya dia bohong. Bilang pada semua orang." Suryo Wijoyo berada di bawah sorotan. Reputasinya yang tanpa celah, kemenangannya, nilai-nilai keluarganya semuanya runtuh di depan seluruh kota. Ia menatap putrinya yang menangis dan panik, dan ia membuat pilihannya. Ia mencondongkan tubuh ke mikrofon. Di tengah keheningan, suaranya terdengar dingin, tak bernyawa, dan memekakkan telinga. "Keamanan, tolong antar putri saya keluar dari aula. Dia sedang tidak enak badan." Rania membeku. Ia menatap ayahnya, seolah tidak percaya dengan pendengarannya. Ia tidak melindunginya. Ia tidak menyelamatkannya. Ia baru saja menyangkalnya di depan umum, membuangnya seperti mainan rusak untuk menyelamatkan dirinya sendiri. "Tidak enak badan?" bisiknya. Suaranya dipenuhi kesadaran yang mengerikan dan membuat bulu kuduk berdiri. Tatapannya beralih dari ayahnya ke Kirana, lalu kembali ke ayahnya. Bibirnya bergetar. Kau yang melakukannya." Kata-kata Rania, yang ditujukan pada ayahnya, tidak keras, tetapi dalam keheningan yang mematikan, kata-kata itu membelah udara seperti pisau bedah.
Para penjaga keamanan yang bergerak ke arahnya berhenti, ragu-ragu, menunggu perintah baru. Suryo membeku di atas panggung, wajahnya yang beberapa saat lalu bersinar dengan kemenangan telah berubah menjadi topeng keabu-abuan. Rania mundur darinya seolah menghindari api. Ia terhuyung-huyung, mundur beberapa langkah dari panggung menuju lobi besar. Ia berbalik dan, terjerat dalam gaun mewahnya, ia hampir berlari. Itu adalah pelarian dari ayahnya, dari Kirana, dan dari ratusan pasang mata yang menatapnya dengan campuran penghinaan dan rasa ingin tahu. Dan saat itu, semuanya mulai bergerak. Suryo, yang tersadar, turun dari panggung dengan langkah cepat. Ia tidak bisa membiarkannya lari. Ia tidak bisa membiarkan percakapan ini berlanjut di sini. Ia mengejarnya. Baskara yang pucat pasi, menyadari bahwa masa depannya yang cemerlang baru saja lenyap seperti asap, secara naluriah mengikuti tuannya. Kirana mengikuti mereka, bergerak dengan tenang, tanpa tergesa-gesa. Ia tahu ini belum berakhir. Ini adalah babak final, dan ia harus memainkan perannya sampai tuntas. Di belakangnya, seperti bayangan, Bagas melesat, dan di sampingnya ada Victor, sang reporter. Ponsel mereka sudah di tangan. Lampu merah kecil perekaman bersinar dalam kegelapan. Mereka adalah predator yang mencium bau darah. Mereka keluar ke lobi besar yang berlapis marmer. Gema langkah kaki mereka bergema di bawah langit-langit yang tinggi. Para tamu dari aula mengikuti, tetapi menjaga jarak, membentuk setengah lingkaran hidup di pintu masuk aula dansa. Tidak ada yang ingin melewatkan akhir ceritanya. Rania berlari sampai ke sebuah pilar besar dan berhenti, bersandar padanya. Ia terpojok. Suryo, Baskara, dan Kirana mengelilinginya. Hentikan histerismu, Rania, desis Suryo, mencoba meraih lengannya. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Aku? Ia menjerit, menepis lengannya. Aku? Kau baru saja menjualku di depan seluruh kota. Ia berbalik menghadap Kirana. Matanya dipenuhi ketakutan dan kebencian yang gila. Kau tidak bisa membuktikan apa-apa. Teriaknya, suaranya pecah. Tidak ada apa-apa. Hanya fantasi gilamu. Kirana melangkah maju tanpa kata. Ia tidak meninggikan suaranya. Ia hanya mengeluarkan dua benda dari tas tangannya yang kecil, sebuah buku catatan tebal dengan sampul kulit tua dan struk apotek yang sudah menguning. Ia tidak membukanya. Ia hanya memegangnya di tangannya, seperti bukti yang tak terbantahkan. Aku tidak perlu, Rania, katanya pelan. Kau sudah mengaku segalanya. Wajahmu mengatakan lebih banyak daripada bukti apapun. Baskara melihat buku harian itu. Ia mengenalinya. Ia melihat buku catatan yang sama di tangan Kirana malam itu ketika ia datang untuk bernegosiasi, dan ia sadar bahwa permainan telah berakhir. Semua ambisinya, posisi direktur utamanya, masa depannya semuanya ada di dalam buku catatan kecil ini, dan naluri pengecut dan egois untuk menyelamatkan diri mengambil alih. Ia melangkah ke samping, secara fisik memisahkan dirinya dari Suryo dan Rania. Ia mengangkat kedua tangannya seolah menyerah pada polisi yang tak terlihat. Saya tidak ada hubungannya dengan ini, katanya cepat, berbicara bergantian kepada Kirana dan kerumunan tak terlihat di belakangnya. Saya tidak tahu apa-apa, saya hanya membantu melunasi utang keluarga mereka. Pak Suryo bilang mereka sedang mengalami kesulitan sementara. Tentang ibunya, tentang obat-obatan, ini pertama kalinya saya dengar. Saya juga korban dari konspirasi mereka. Itu adalah pengkhianatan. Cepat, total, dan menjijikkan. Ia melemparkan mereka ke bawah bus untuk menyelamatkan kulitnya sendiri. Suryo menatapnya dengan jijik, tetapi sekarang bukan waktunya untuk mengurusi Baskara. Seluruh perhatiannya terfokus pada buku harian di tangan Kirana. Buku harian itu adalah bom yang akan meledakkan seluruh hidupnya, seluruh kerajaannya yang dibangun di atas kebohongan. Dan pada saat itu, akal sehatnya putus, hanya naluri untuk melenyapkan ancaman yang tersisa. Ia membuat kesalahan fatal. Ia tidak menyerang Kirana. Ia menyerang buku harian itu. Ia mengulurkan tangan, mencoba merebut, merampas bukti itu dari tangannya. Tapi jalannya dihalangi oleh Rania. Di saat terakhir yang menentukan ini, melihat ayahnya yang tua, bukan sebagai patriark yang maha kuasa,
Tetapi sebagai pria tua yang ketakutan yang telah menyangkalnya, dan sekarang mencoba mencuri buku seperti pencuri, ia mengerti segalanya. Ia telah dikhianati oleh semua orang. Dan satu-satunya kesempatan penebusannya adalah dengan menenggelamkan orang yang telah menyeretnya ke dasar. Ia mendorong ayahnya dengan sekuat tenaga. Suryo, yang tidak menduganya, terhuyung mundur dan menabrak pilar. Dan Rania berbalik menghadap Kirana. Wajahnya basah oleh air mata, riasannya luntur. Ia tampak seperti aktris gila yang memainkan adegan terakhir sebuah tragedi. Dia, teriaknya, menunjuk ayahnya dengan jari gemetar. Dia yang menyuruhku. Dia yang merencanakan semuanya. Dia bilang ibu lemah, toh akan segera mati karena penyakit jantungnya. Dia bilang ibu menghalangi kita, menghalangi bisnis. Dia bilang aku adalah masa depan keluarga ini, dan ibu adalah masa lalu yang menyeret kita ke bawah. Ia tersedak oleh isak tangis dan kata-kata yang akhirnya meledak setelah 10 tahun diam. Dia bilang aku hanya perlu membantu ibu agar tidak menderita. Dia bilang tidak akan ada yang tahu. Dia memaksaku. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Itu adalah pengakuan, lengkap dan tanpa syarat. Pencurian, konspirasi, pembunuhan dan semua ini di bawah lampu gantung kristal, di depan para elit kota yang terkejut, di bawah tatapan tanpa ampun dari 2 ponsel yang merekam. Saat itu, orang-orang berseragam polisi melangkah cepat masuk ke lobi. Bagas, melihat akhir cerita sudah dekat, dengan cepat menelepon orangnya di ruang jaga. Kekacauan dimulai. Kilatan kamera meledak. Victor sudah mengeluarkan kamera profesionalnya, menangkap wajah-wajah yang menegang ngeri dalam kegelapan. Polisi mendorong para tamu yang kebingungan dan berjalan lurus ke arah mereka. Suryo Wijoyo, Anda ditahan atas tuduhan merencanakan pembunuhan. Rania Wijoyo, Anda ditahan atas tuduhan pembunuhan. Baskara, Anda ditahan atas tuduhan persekongkolan dan penipuan. Suryo diam. Ia menatap ke kejauhan, wajahnya benar-benar tanpa ekspresi. Ia telah kalah. Rania meraung-raung, berteriak bahwa ia tidak bersalah saat polisi memborgolnya. Baskara menggumamkan sesuatu tentang akan bekerja sama dengan penyelidikan, bahwa ia akan menceritakan segalanya. Borgol berbunyi klik di pergelangan tangan mereka. Mereka digiring keluar, melewati kerumunan tamu yang terkejut. Malam penobatan sang jenderal telah menjadi panggung eksekusi. Warisan keluarga Wijoyo telah dihancurkan dalam semalam, di depan umum, dan tidak dapat diperbaiki lagi. Kirana berdiri tak bergerak, memeluk buku harian dan buku besar itu di dadanya. Bude Ratna mendekatinya dan meletakkan tangannya di bahunya. Semuanya sudah berakhir, nak. Kirana menatapnya. Tidak ada kegembiraan atau kemenangan di matanya. Hanya kelelahan yang luar biasa dan menelan segalanya. Tidak. Bude, katanya pelan. Semuanya baru saja dimulai. 6 bulan kemudian. Pagi itu dingin tapi cerah. Udara berbau logam dan cat baru. Kirana berdiri di anjungan pabrik, memandang ke bawah ke area PT Pangan Wijoyo. Setelah persidangan heboh yang mengguncang seluruh negeri, perusahaan itu berada di ambang kebangkrutan. Suryo Wijoyo dan Rania dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas pembunuhan. Baskara, saksi kunci, menerima hukuman percobaan atas penipuan dan menghilang dari kota. Kirana, sebagai satu-satunya pewaris yang tidak tercela, ditunjuk oleh pengadilan sebagai pengurus perusahaan. Membangkitkan kembali bisnis dari abu adalah tugas yang berat dan nyaris mustahil. Tapi ia berhasil. Di sampingnya berdiri Bude Ratna, yang kini menjadi tangan kanannya, penasihatnya, dan keluarga sejatinya. 10 menit lagi ban berjalan akan dinyalakan, kata Bude Ratna, memandang para pekerja yang sibuk di bawah. Orang-orang sudah rindu bekerja. Saya juga, Kirana tersenyum. Ia telah menjual apartemen perlindungan kecil di dekat sungai. Tempat yang menyimpan penderitaan ibunya kini harus melakukan sesuatu yang bermanfaat. Seluruh hasil penjualan, ditambah dengan sebagian dananya sendiri, ia gunakan untuk mendirikan sebuah yayasan amal atas nama ibunya, Ena. Proyek pertama dan terpenting yayasan itu adalah renovasi total panti asuhan kota,
Panti asuhan yang sama yang telah diracuni ayahnya selama bertahun-tahun. Sekarang, yayasan itu memasok produk-produk segar dan berkualitas terbaik ke sana. Kemenangannya bukan pada balas dendam, melainkan pada pemulihan keadilan. Kirana menatap logo pabrik. Tulisan lama PT Pangan Wijoyo telah dibongkar. Di tempatnya, sebuah papan nama baru yang ringkas bersinar, PT Pangan Ena. Dari bawah, sirene berbunyi, dan ban berjalan mulai bergerak perlahan, membawa kaleng-kaleng pertama berisi produk baru yang jujur. Kirana menarik napas dalam-dalam menghirup udara pagi yang sejuk. Perangnya telah berakhir, dan hidupnya baru saja dimulai kembali. Dan ia siap untuk menjalaninya.